Kembali Gajah Mada mengajak ceria. Kadang aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam
kuasamu semakin sempurna, kuasamu semakin sempurna. Para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik bersama Radio Gajah Mada 102.4 FM, radionya orang Semarang, bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR. Para mitra yang terkasih, hari ini adalah minggu pertama di bulan Februari tahun 2021. Kita bersama-sama diajak untuk membaca dan merenungkan Injil Markus. Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Kita akan membaca Injil tersebut nanti. Namun sebelum itu mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas perjumpaan yang boleh kami alami bersama para mitra Radio Gajah Mada FM, Radio Orang Semarang, pada minggu pertama bulan Februari. Kami persembahkan hidup kami kepadamu ya Bapa di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Kami terbuka menerima kunjungan Yesus Kristus Putramu ke rumah kami, ke keluarga kami, ke dalam kehidupan kami, agar Yesus menyembuhkan dan menguatkan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para mitra yang terkasih, mari kita baca bersama Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini, iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan. Gembalaku, takkan pernah
pernah aku kekurangan. Tuhan membaringkan daku dengan kasih di padang rumput yang hijau. Tuhan membimbingku ke air yang tenang, dan Dia menyegarkan jiwaku. Dituntunnya aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun ku berjalan menyusuri lembah kelam, aku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gembalanya membuat langkahku terasa aman. Tuhan menyediakan segala rahmat-Nya, anugerah-Nya berlimpah. Kerelaannya dan kemurahan-Nya menyertai seumur hidupku. Aku akan setia dalam panggilan-Nya, sekarang dan selamanya. Sekalipun ku berjalan menyusuri lembah kelam, aku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Sekalipun ku berjalan menyusuri lembah kelam, aku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Sebab Tuhan gembalaku, gembalaku. Besertaku. Para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, Injil hari ini mewartakan Yesus Kristus yang tidak hanya mengajar di sinagoga, tetapi juga melakukan kejungkel. Nah, istilah saya itu kejungkel, singkatan dari kerasulan kunjungan keluarga. Mengapa? Karena Yesus berkunjung ke rumah ibu mertua Simon Petrus yang sedang sakit. Ketika Yesus sedang mengajar di sinagoga, para murid memberitahukan kepadanya bahwa ibu mertua Simon Petrus, salah satu murid Yesus, sakit. Karena itu, lalu ibu mertua Simon Petrus ini didatangi oleh Yesus. Saudara-saudara, sebetulnya saya membayangkan secara manusiawi seperti ini. Ibu mertua Simon Petrus sebetulnya tidak hanya sakit, tetapi juga jengkel gitu ya. Mengapa jengkel?
Karena menantunya Simon Petrus, satu-satunya menantu yang mestinya menyertai ibu mertua ini yang sedang sakit, justru menantunya tidak di rumah. Entah bagaimana, ibu mertua ini juga tidak mengerti sejak menantunya mengenal yang namanya Yesus, dia sering tidak di rumah, selalu pergi berkeliling bersama Yesus. Dan kali ini ketika ibu mertua sakit, dia tidak di rumah. Maka ketika dia pulang bersama Yesus dan teman-temannya, suasananya pasti tidak tenang-tenang saja, ya, berisik boleh dikatakan begitu. Mereka saling bicara satu sama lain, menceritakan pengalaman-pengalaman mukjizat yang mereka alami, tiada henti-hentinya. Orang-orang banyak juga datang berbondong-bondong. Rumah ibu mertua Simon Petrus menjadi gaduh, berisik. Namun apa yang terjadi? Yesus datang untuk memberi kesembuhan, bukan untuk menambah kegaduhan atau suasana berisik dalam keluarga, melainkan datang untuk menyembuhkan. Yesus langsung masuk ke rumah Simon Petrus, masuk mengunjungi ibu mertua Simon Petrus yang sedang berbaring di tempat tidur, dan ibu mertua tadi merasakan sesuatu. Ada aura damai ketika Yesus datang ke kamarnya. Apalagi ketika Yesus mulai memegang tangan ibu mertua Petrus. Ada energi yang mengalir, penuh kehangatan, kelembutan, dan kasih sayang. Dampaknya apa? Mujizat terjadi seketika ibu mertua Simon Petrus sembuh. Dan saking semangatnya, begitu sembuh dari sakit, ibu mertua Simon Petrus bangun, langsung masak, melayani Yesus dan para rombongan yang datang ke rumahnya dengan penuh kasih juga. Nah, para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, kadang-kadang kita seperti ibu mertua Petrus, ya, sudah sakit, jengkel, banyak perasaan-perasaan negatif lainnya, lalu kita lupa bahwa ada Yesus. Mari kita membiarkan Yesus hadir dalam hidup kita. Kita membiarkan Yesus melakukan kejungkel, ya, kerasulan kunjungan keluarga di keluarga kita. Ketika saya menjadi imam baru, ya, sejak saya ditabiskan tahun 96, 25 tahun yang lalu, tepatnya nanti tanggal 8 Juli, salah satu prioritas saya setiap kali bertugas di paroki adalah menjadwalkan untuk kejungkel, kerasulan kunjungan keluarga, terutama yang lansia, yang sakit. Saya datangi bersama ketua lingkungan, bersama pengurus lingkungan, untuk berdoa, untuk menganugerahkan sakramen pengurapan suci, dan kesembuhan dianugerahkan. Saudari-saudara, para mitra terkasih dimanapun berada, kadang-kadang dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima kejungkel, ya, untuk menerima kunjungan Yesus terutama. Kita sering merasa diri sudah kuat, mampu, lalu lupa bahwa kita membutuhkan Tuhan yang menjadi sumber dan daya kekuatan kita, yang bahkan menyembuhkan kita. Oleh karena itu, mari para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, kita bersama-sama membuka hati kepada Yesus. Di masa pandemi ini kadang-kadang kita juga digoda untuk bersikap egois, ya, di rumah saja, lalu tidak peduli pada orang lain. Memang bahwa kita di rumah itu dalam rangka menjaga supaya tidak menambah klaster baru untuk virus corona. Tetapi jangan sampai di rumah saja tapi lalu abai terhadap kebutuhan sesama. Ini yang tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, mari
sambil saling menjaga satu terhadap yang lain, kita tetap peduli. Sekurang-kurangnya melalui media sosial yang ada pada kita saling menyapa. Renungan ini juga menjadi kejungkel untuk Anda, untuk panjenengan, untuk para mitra dimanapun berada yang mendengarkan renungan ini atau yang melihat YouTube renungan ini. Melalui silaturahmi virtual ini, kejungkel terjadi. Yesus datang, menyampaikan firman-Nya, meneguhkan iman, harapan, dan kasih kita kepadanya. Para mitra yang terkasih, Yesus menunggu kita agar kita terbuka, dan Yesus akan kejungkel di hidup kita, di keluarga kita, di rumah kita. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah kita, menyembuhkan kita, menguatkan dan meneguhkan kita. Hanya dibutuhkan iman untuk menerima berkat-Nya. Maka dari itu mari kita juga saling menjadi berkat, sama seperti Yesus, dengan cara-cara yang paling sederhana sekalipun. Yang tadi saya katakan, ya, melalui sapaan-sapaan, media sosial kita gunakan bukan untuk menebar hoax, kebencian, dendam, kegaduhan, tetapi renungan, sapaan, salam, doa, saling menguatkan. Meskipun kadang-kadang yang seperti ini tidak laku ya, tapi yang lebih laku yang hoax ya, berita bohong itu langsung laris manis, viral, viewersnya banyak. Ya, bagi saya tidak penting, yang penting dari pihak saya adalah mencoba melayani di masa pandemi ini dan menggunakan sarana-sarana yang terbaik untuk menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan kebaikan yang Kau limpahkan kepada kami. Kami ingin membuka diri pada kehadiran Putramu Yesus Kristus yang mengunjungi rumah kami, yang mengunjungi keluarga kami, yang masuk ke dalam jiwa raga kami. Berkatilah kami semua, terutama para mitra yang sedang sakit dimanapun berada saat ini. Kau jamah dengan daya kesembuhan dan kekuatan. Yang berduka Kau hibur, yang ragu-ragu Kau mantapkan, dan Engkau meneguhkan iman, harapan, dan kasih kami kepadamu, kepada Putramu Yesus Kristus, kepada sesama dan semesta, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga para mitra dimanapun Anda berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mosi, terima kasih. Hari demi hari telah aku jalani hanya bersamamu Yesus. Selalu ku rasakan hangatnya kasih-Mu di sepanjang hidupku. Hari demi hari telah aku jalani hanya bersamamu Yesus. Selalu ku rasakan hangatnya kasih-Mu di sepanjang hidupku. Sucikan hidup kami, penuhi dengan damai-Mu. Mampukan aku mengampuni seperti Engkau Yesus. Mampukan aku
mengasihi seperti Engkau, Yesus. Demi hari telah aku jalani hanya bersamamu, Yesus. Selalu ku rasakan hangatnya kasih-Mu di sepanjang hidupku. Hari demi hari telah aku jalani hanya bersamamu, Yesus. Selalu ku rasakan hangatnya kasih-Mu di sepanjang hidupku. Aku selalu, Tuhan, penuhi kerahiman-Mu. Mampukan aku mengampuni seperti Engkau, Yesus. Mampukan aku mengasihi seperti Engkau, Yesus. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam